Baiklah, terima kasih teman-teman yang sedang online. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji kita aturkan kehadirat Allah bahwasanya sore hari ini, malam hari ini kita masih diberi kemudahan untuk kumpul lagi di dunia maya. Mudah-mudahan pertemuan kita yang sebentar ini bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia wal akhirah. Selamat dan salam tentu saja kita aturkan dan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu saja dengan perantaraan beliau kita berharap untuk mendapatkan syafaatnya dengan mengamalkan apa yang beliau ajarkan kepada kita semuanya. Pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin menyampaikan pembahasan tentang dua ayat dari surat Al-Ahzab, ya, surat Al-Ahzab ayat ke-70 dan 71 gitu. Surat Al-Ahzab surat ke-33, 70, 71. Silakan dibaca Mas Badi. Quran surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita ingin menjadikan diri kita ini menjadi orang yang menang dengan kemenangan yang besar, di makna mendapatkan kenikmatan di surga kekal selama-lamanya, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan dan sebagainya, itu hanya kenyamanan belaka, maka caranya ikuti ayat di depan ini, ayat 70-nya kan gitu. Nah, di ayat 70 di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, kan gitu. Yang bisa perlu tentu saja adalah orang yang beriman. Kalau tidak beriman, kalau kafir, kalau munafik tidak termasuk di dalamnya. Kalau kita jadi munafik ya akan merasakan keberatan untuk melaksanakan seruan yang ada di belakangnya itu. Tidak mungkin untuk melaksanakan seruan yang ada di belakang itu betul-betul karena Allah tidak bisa. Nanti munafik. Apalagi karena dia itu kafir kan gitu. Nah, kafir yang tidak meyakini akan firman Allah, perintah Allah, kebaikan yang dijanjikan Allah tidak diyakini dan sebagainya, itu tidak ada guna seruan ini. Maka bagi kita yang orang beriman dan juga ingin beriman, ingin betul-betul menuju kepada keimanan, mari kita camkan betul seruan ini. Ya, yang pertama adalah ittaqullah, ya. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dulu pernah kita bahas bahwa takwa itu juga dimaknai sebagai at-ta'ah, ya, at-ta'ah khalisah, ya, taat yang betul murni gitu ya, tulus dalam taat kepada Allah kayak gitu ya. Kemudian yang kedua bisa dimaknai sebagai al-khasyah, al-khauf, rasa takut kepada Allah gitu ya. Kalau kita maknai sebagai takut, ittaqullah artinya ya takutlah kepada Allah. Artinya mestinya setiap hamba Allah yang beriman itu, ya, di dalam hatinya, nah, itu ada rasa takut kalau dia akan dimurkai oleh Allah, kalau dia akan dilaknat oleh Allah, kalau karena kesalahannya kemudian dia akan disiksa di dalam api neraka, betul-betul takut sehingga dia menjaga diri, ya, segala tutur kata, ya, perilakunya dijaga betul agar dia tidak mendapat marah, tidak mendapat murka Allah, tidak mendapat lalat Allah, apalagi mendapatkan azabnya gitu. Nah, begitu juga dengan makna yang pertama atau akholisah, artinya perbuatan baiknya itu betul-betul atas landasan iman, ya, apa yang dia laksanakan itu betul-betul karena Allah saja, tidak mengharap segala macam imbalan dunia,
termasuk juga pujian-pujian dari orang-orang di sekitarnya. Tidak seperti itu. Orang yang betul-betul taat kepada Allah itu senantiasa berkonsultasi dengan Furqan yang ada di dalam bajunya. Kalau saya mau melangkah seperti ini, benar apa salah? Kalau benar, laksanakan. Kalau tidak benar, maka dia batalkan. Saya mau memutuskan seperti ini, baik atau buruk. Kalau baik, akan saya laksanakan. Karena Allah, kalau buruk ya tidak. Jadi saya laksanakan. Ini benar atau batil, dan sebagainya. Terus begitu aja. Ya, di dalam diri orang beriman, itu ada Furqan, atau pembeda ya. Kalau dia itu memang bertakwa. Nah, dengan mana yang pertama atau dengan mana yang kedua ya, muaranya dia akan betul-betul menjadi orang yang baik, yang senantiasa menjaga diri untuk tidak berbuat dosa, tidak berbuat salah dengan sengaja dan sebagainya ya, untuk senantiasa berusaha taat dalam mengamalkan apa yang baik ya, yang tentu saja dituntunkan oleh Allah itu dengan hati yang ikhlas karena Allah saja. Nah, kemudian juga bisa dimaknai sebagai al-wiqayah, pembentengan. Artinya membentengi diri ya supaya tidak melanggar aturan-aturan Allah ya, sehingga tidak terancam dengan siksa api neraka. Ya, nah seruan yang pertama ini sebenarnya seruan yang paling sempurna, dan manusia ketika dia mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah, mengabulkan seruan Allah untuk menjadi orang yang bertakwa, ini jelas dia sudah menjadi manusia yang paling tinggi derajatnya. Inna akramakum indallahi atqakum itu. Nah, harusnya ketika seorang muslim mukmin dia mendengar kata takwa, itu betul-betul menjadi satu obsesi, satu impian, suatu idaman, sesuatu yang betul-betul amat sangat diharapkan, diinginkan untuk dikejar, didapatkan begitu. Ya gampangannya seperti sekarang politikus ya. Politikus itu kalau mendengar kata lowongan bupati atau gubernur gitu kan dia ngincer betul, kemencer betul. Kalau dia ini ada pergantian antara waktu karena anggota DPR ini meninggal dunia harus diganti. Wah, dia akan berupaya maksimalnya untuk bisa mendapatkan posisi itu. Nah, ketika orang beriman itu mendengar kata takwa, orang yang bertakwa itu sebagai orang yang paling tinggi derajatnya, itu mestinya orang beriman itu betul-betul mengidam-idamkan, ya. Betul-betul berharap-harap, dan mengidamkan posisi itu di hadapan Allah gitu, ya. Sehingga ketika seruan-seruan untuk bertakwa diserukan di masjid setiap hari Jumat atau di setiap pengajian dan sebagainya, dia akan merasa berbunga-bunga, akan merasa bahagia ya untuk meraih posisi itu ya, karena posisi seperti ini di depan. Nah, kemudian diikuti ittaqullah ya, gitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar secara letterless, secara harfiah itu dimaknai sebagai seperti itu, dan ucapkanlah perkataan yang benar ya. Tapi sebenarnya qala yaqulu qawlan itu bisa mempunyai makna yang lebih luas ya, bisa dimaknai sebagai bersikap ya, sikap hidup tadi ya. Nah, kalau kita memaknai sebagai sikap hidup, wa qulu qawlan sadida, itu bisa kita maknai dan hendaklah kamu sekalian bersikap hidup dengan sikap hidup. Sikap hidup yang benar itu seperti apa? Sikap hidup yang benar itu yang seperti yang dituntunkan oleh Islam. Seperti apa yang disampaikan di dalam Quran dan Sunnah. Sikap hidup orang Islam itu seperti itu kan gitu. Nah, supaya kita bisa bersikap hidup dengan sikap hidup yang benar, tentu saja kita harus belajar tentang bagaimana sikap hidup manusia di dunia. Nah, dalam hal itu, Allah menurunkan firman-Nya yang semuanya tercatat ya di dalam Al-Quran itu. Kemudian Rasulullah menuntunkan peri kehidupan yang baik itu seperti apa, sikap hidup itu seperti apa. Selama masa kehidupan masa kenabian Rasulullah, itu semua aspek kehidupan beliau itu bisa kita jadikan teladan bagi kita semuanya, karena beliau adalah uswah hasanah kan gitu ya. Nah, maka dari itu menjadi kewajiban kita bersama untuk bisa bersikap hidup dengan sikap hidup yang benar, untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah itu. Apalagi Rasulullah sendiri sudah berpesan, Arab Fikum Afro ini,
Alhamdulillah, maka bima kita tahu bahwa sunnah nabi kan itu. Ya, ya. Arab tubikum amro ini telah aku tinggalkan di tengah-tengah kamu. Ya, dulu masa bima. Ya, sungguh kamu sekalian tidak akan tersesat bila berpegang kepada keduanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnah nabi. Yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Mananya adalah kitab Allah, itu adalah firman Allah. Ya, kalau kita mengikuti kitab Allah, itu artinya kita mengikuti firman Allah, artinya kita mengikuti Allah. Kemudian sunnah Nabi dan sunnah Nabinya, artinya kehidupan Rasulullah. Sunnah itu tuh kehidupan Rasulullah, tentu saja berisi perkataan, ya, perbuatan, ketetapan, kemudian keinginan Rasulullah ada di situ, ya. Jadi dengan mengikuti sunnah Nabi, kita mengikuti kehidupan Rasulullah. Ya, kalau kita mengikuti Quran dan mengikuti sunnah, berarti kita itu mentaati mengikuti Allah dan mengikuti Rasulnya begitu. Nah, maka waqulu qaulan sadida dan bersikap hiduplah dengan bersikap hidup yang benar, itu secara umum bisa dimaknai bahwa bersikap hiduplah orang-orang yang beriman dengan sikap hidup yang benar yang dituntunkan oleh Allah, ya, yang diajarkan oleh Allah, yang diamalkan, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita berbicara waktu qaulan sadida itu kita maknai sebagai dan ucapkanlah dengan perkataan yang benar, itu juga baik-baik saja, tidak ada masalah, ya. Tetapi mungkin kita bisa mereduksi maknanya. Akan tetapi kalau memang tetap kita laksanakan dan ucapkanlah perkataan yang benar, kita selalu mengucapkan perkataan yang benar, tidak pernah mengucapkan perkataan dusta dan sebagainya, itu kita sudah satu kelebihan yang dahsyat. Sudah hilang satu unsur munafik yang mungkin menyerang kita kalau kita itu perkataan yang benar. Nah, kalau kita artikan ucapan dengan perkataan yang benar pun, ya, kita sudah tidak akan memenuhi janji, karena janji itu sudah diucapkan dengan kata-kata. Maka ciri-ciri munafik itu akan hilang dengan sendirinya kalau kita itu betul-betul melaksanakan waqulu qaulan sadida, meskipun dimaknai sebagai dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ciri munafik minggu lalu kita bahas, ya, secara sederhana kita sendiri tahu idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa. Jadi 1-2 itu. Wa idza tumina khana kan gitu. Ya, ketika berbicara dia dusta. Artinya sudah tidak dusta lagi kalau kita mengikuti ayat itu. Ya, kemudian yang berikutnya wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji mengingkari. Janji juga diucapkan dengan kata-kata. Kalau kita mengingkari janji, tidak jadi melaksanakannya, itu artinya kita dusta. Maka kalau kita seperti yang pertama tadi, mana yang kedua tadi, dusta dengan mulut, ya kita sudah terbebas dari dua itu kan itu. Kemudian Mbak Ida itu minakhona, ketika dia diberi diberi amanah maka dia berkhianat. Nah, kalau orang beriman tentu tidak akan berkhianat, dan itu tidak mau berkhianat, tidak sekali itu. Maka kembali waqulu qaulan sadida bisa kita maknai lebih pas kalau itu kita maknai dengan kaidah dan bersikaplah dengan sikap hidup yang benar, tidak dengan sikap hidup munafik atau tidak dengan sikap hidup yang menunjukkan kekafiran dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya kalau kita bersikap hidup dengan sikap yang benar, kita ikuti Quran Sunnah, ya, hidup kita sederhana saja dengan cara menggunakan sunnah, Quran berkata ini boleh atau tidak, boleh laksanakan atau tidak, ditinggalkan dan sebagainya. Nah, sunnah mengatakan ini boleh atau tidak, boleh, berarti boleh dilaksanakan dan tidak. Kan gitu ya. Nah, kalau kita mau melakukan yang seperti itu, sederhana saja mengikuti Quran, mengikuti sunnah yang sudah kita ketahui, sudah kamu yang belum kita ketahui dan sebagainya untuk diamalkan, tentu malah tidak boleh, kan gitu ya. Maka yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki amal-amal kamu. Tidak ada orang yang lebih berbahagia karena dirinya itu telah diperbaiki oleh Allah. Allah sendiri akan turun tangan untuk memperbaiki, ya, amal-amal kita, amalakum. Kalau kita itu mengikuti seruan yang pertama tadi. Yang pertama bertakwa, kemudian yang kedua adalah bersikap hidup dengan sikap hidup yang benar. Allah akan memperbaiki kita.
Nah, oleh karena itu, teman-teman yang sedang online yang dirahmati Allah, kalau kita memang betul-betul ingin Allah itu turun tangan memperbaiki amal-amal kita, artinya juga memperbaiki akhlak kita kan gitu ya. Maka mari kita tegakkan, mari kita laksanakan, mari kita tunaikan betul ya dua perintah yang pertama dari surat Al-Ahzab ayat 70 tadi kan itu. Bismillahikum a'malakum ya. Artinya amal-amal yang tadinya jelek kemudian menjadi baik. Amal-amal yang penuh keraguan sekarang penuh kemantapan. Amal-amal yang menunjukkan kemunafikan sekarang berubah menjadi keimanan dan sebagainya dan sebagainya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kalau ada dosa-dosa, ada kesalahan-kesalahan yang kemarin kita lakukan, dan tentu saja tidak ada manusia yang terbebas dari kesalahan, tidak ada manusia yang terbebas dari dosa. Ya, maka Allah ini berjanji kalau kita sikap hidup dengan sikap hidup yang benar, kemudian kita melakukan kesalahan, kalau kesalahan kepada manusia kita minta maaf pada manusia, mohon ampun kepada Allah kan gitu, kemudian memperbaiki diri. Begitu juga kalau dosa kita lakukan, kemudian kita berhenti berbuat dosa itu, kita istighfar, mohon ampun kepada Allah, ada penyesalan di dalam hati kita setelah melaksanakan sesuatu yang tidak baik dan sebagainya. Nah, kemudian kita mohon ampun, istighfar kepada Allah, kemudian berhenti melakukan perbuatan itu, kemudian mengganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Maka hati saya adalah hasanat tampuha. Ikutilah perbuatan saya jelek kamu dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jelek itu. Nah, maka dari sini kalau kita itu berhenti beramal sayyi'at tadi, berhenti berbuat dosa dan sebagainya, ya, bertobat kepada Allah, ya, maka kemudian Allah mengatakan wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni bagimu dosa-dosa kamu. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Nah, banyak hadis-hadis yang bercerita tentang pengampunan Allah yang diberikan kepada kita manusia, maka dari itu jangan sampai putus asa. Bahkan ada orang yang pernah membunuh sampai 100 kali pun, ketika dia bertobat dengan tobat yang benar, itu pun juga akhirnya diampuni oleh Allah tadi itu. Tapi jangan kemudian berpikir, wah saya baru bunuh sekali, saya tak tambahi 2 kali, 3 kali. Jangan sampai seperti itu. Sebelum tobat kamu mati, nanti kamu menjadi ahli neraka kekal selama-lamanya kan gitu. Nah, kemudian dilanjutkan ya, setelah kita mendapatkan 2 kebaikan yang amat sangat dahsyat tadi, yuslih lakum a'malakum, Allah sendiri yang akan turun tangan untuk memperbaiki amal-amal kita ya. Nah, kemudian juga Allah mengampuni dosa-dosa kita gitu ya. Kemudian dilanjutkan wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima kan gitu. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah memperoleh kemenangan dengan kemenangan yang besar. Nah, teman-teman yang berbahagia, secara harfiah mudah, pemahaman yang mudah. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka sungguh dia telah memperoleh kemenangan yang besar. Itu memang betul-betul nyata. Artinya kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya di dunia ini, itu sebenarnya kita sudah memperoleh kemenangan yang besar, kemenangan terhadap hawa nafsu, kemenangan terhadap godaan setan, ya, kemenangan terhadap segala macam rintangan, tantangan, hambatan, segala bertaat kepada Allah. Itu sudah merupakan satu kemenangan yang dahsyat di dunia ini. Nah, orang wa may yuti'illah Rasulullah, barang siapa yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, artinya di dunia ini dia sudah betul-betul menjadi orang yang berakhlak karimah. Di dunia ini dia sudah betul-betul menjadi orang yang bertakwa, seperti diserukan ayat 70 tadi. Ya. Nah, ayatnya ini mengatakan wa may yuti'illah wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Tentu saja taat ya, yang diwarnai dengan istiqomah, tidak kemudian dicampur antara taat dengan khianat, taat dengan khianat, taat dengan khianat, tidak bisa. Hati kita itu seperti gelas ya, yang terisi minuman. Kalau hati itu kita ibaratkan sebagai minuman yang putih, ya, air putih gitu, air putih jernih, tidak bisa di situ dicampur dengan teh kok putih kembali, tidak bisa. Campur susu kok putih kembali, tidak bisa. Campur tinta kok kemudian putih kembali, tidak bisa. Ya, jadinya terpengaruh seperti itu. Artinya kalau kita ingin menjadikan hati kita itu memang betul-betul bening, ya jangan sampai hati kita itu kita kotori dengan kedurhakaan kepada Allah, dengan ketidaktaatan kepada Allah kan itu. Nah, orang yang mampu mempertahankan gelasnya tadi supaya tetap bening, diisi ketaatan saja, kemurnian, ya, ketaatan yang murni saja, tidak dicampur aduk dengan tinta, teh atau kopi atau apalagi baygon dan sebagainya.
itu dikatakan faqad faza fawzan azima, maka sungguh dia telah memperoleh kemenangan dengan kemenangan yang besar. Tetapi perlu kita pahami faqad faza fawzan azima, dan sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang besar itu juga bisa dimaknai dengan yang lebih besar dari itu, yakni surga yang penuh dengan kebahagiaan selama-lamanya. Tapi perlu kita ingat, surga itu tidak akan diberikan kepada siapapun kecuali kepada orang yang berada di depan tadi, yaitu taat kepada Allah dan Rasulnya tadi, kan gitu. Oleh karena itu, kemenangan yang agung, kemenangan yang besar, kemenangan yang dahsyat yang kita dapatkan di akhirat itu, insya Allah, gitu ya, atas pertolongan Allah, gitu ya, itu sebenarnya hanya bisa kita dapatkan kalau di dunia ini kita betul-betul menjadi orang yang berkualitas, betul-betul menjadi orang yang bertakwa, betul-betul menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, betul-betul menjadi emas 24 karat bagi kita, ya, tidak dikotori dengan apa-apa, apapun. Itu. Nah, dari itu wajar kalau Allah kemudian mengatakan, begitu dikatakan, yauma la yang fa'ufalu wala banu ilaman atau gitu. Jadi pada hari itu ya tidak bermanfaat yang namanya mal, harta, banun, dan anak-anak. Gitu. Pada hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat, gitu ya. Kalau di dunia ini, hari-hari di dunia ini, harta mungkin masih banyak bermanfaat. Orang tidak bisa hidup dengan nyaman, dengan enak dan sebagainya tanpa memiliki harta. Ya, itu harus dipahami bahwa harta itu datangnya semuanya dari Allah. Ada inillah kalau kita nah, banun dan juga anak-anak di dunia ini masih bermanfaat, itu ya. Bahkan banyak orang tua yang bangga dengan anak-anaknya yang dia lulus menjadi dokter, menjadi sarjana, menjadi insinyur, menjadi jenderal dan sebagainya, bangga. Tapi tidak ada orang tua yang bangga kalau anaknya jadi perampok, tembak mati dan sebagainya. Malu dia. Nah, di dunia ini anak-anak masih bermanfaat. Harta masih bermanfaat. Tapi nanti ketika masuk ke dalam kehidupan yang kekal, gitu ya, nah, itu yang seperti itu tidak bermanfaat lagi. Harta dan anak-anak kan gitu. Nah, tidak bermanfaat lagi harta dan anak. Nah, pada waktu harta dan anak-anak tidak bermanfaat di dalam kehidupan yang kekal itu, gitu ya. Ya, itu yang bermanfaat di hadapan Allah itu adalah qalbin salim, ilaman ataullah, kecuali orang yang datang menghadap Allah itu dengan hati yang bersih. Nah, oleh karena itu teman-teman yang berbahagia, kita jaga gelas hati kita yang berisi air bening gitu ya, bening gitu ya, itu betul-betul tetap bening, kita jaga tetap bening, jangan sampai ada yang mengotori. Artinya hati kita tidak bisa, dalam hati kita tidak bisa bercampur antara taat dengan khianat, taat dengan khianat, taat dengan khianat, taat dengan khianat. 100 kali kita taat, kali kita berkhianat. Kalau itu memang sengaja dilakukannya, mungkin yang 100 ya, di awal itu hapus. Ya. Karena itu jangan main-main dengan ketaatan gitu, karena itu semuanya menyangkut masalah hati kan gitu. Nah, bisa saja yang 100 kali di depan itu bukan karena taat, tetapi karena cari riak, karena ini, karena itu dan sebagainya, karena imbalan dunia dan sebagainya. Nah, kita harus waspada terhadap seperti itu. Nah, teman-teman yang berbahagia, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah memperoleh kemenangan yang besar di dunia ini. Betul-betul dia menjadi orang yang berakhlak karimah. Orang yang berakhlak karimah itu pasti dihormati oleh lawan maupun kawan. Ya, orang yang berakhlak karimah itu pasti dicintai oleh keluarganya, dicintai oleh masyarakatnya, dicintai oleh siapapun yang bersinggungan dengan dia, karena memang akhlaknya karimah. Yang akhlaknya rusak, suka menipu, suka berdusta, suka berjanji mengingkari, suka curang dan sebagainya, tentu saja tidak akan disukai orang. Kalau ada orang berhubungan dia, sifatnya ya sementara. Ya. Tapi yang murni mendapatkan kebahagiaan itu di dunia ini adalah orang yang berakhlak karimah. Nah, di akhirat dia tentu saja akan mendapatkan balasan karena iman dan amal solehnya, karena akhlaknya yang tadi dengan kebahagiaan yang kekal selama-lamanya di surga itu. Nah, sekian Mas sebagai pengantar apa yang bisa saya sampaikan untuk pada sore hari ini. Monggo kalau ada sesuatu yang mau disampaikan silakan disampaikan. Iya, terima kasih Ustaz. Ini minta penjelasan Quran surat An-Anfal surat ke-8 ayat 38 Ustaz.
Iya, dibacakan Mas. Tolong dibacakan, ini saya berada di mobil ini pulang dari Solo ini. Oh, masih di mobil. Iya, silakan G. Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 38. Iya. Qulil ladzina kafaru ayyamatahu yughfar lahum ma qad salaf wa ya'udu faqad madat sunnatul awalin. Iya. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang yang dahulu. Iya, betul. Yang kami tanyakan, ya, tentang orang kafir di sini, Ustadz. Orang kafir ini benar-benar kafir atau orang Muslim yang mempunyai sifat-sifat kekafiran, Ustadz? Mohon penjelasannya. Oh iya. Ya, kafir di situ mananya adalah sifat-sifat kekafiran, justru malah sifat-sifat kekafiran itu. Jadi siapa saja yang dia memiliki sifat-sifat kekafiran itu atau perbuatan yang mencerminkan dia kafir. Sama sama ayat ini sama memahami, cara memahaminya seperti surat Hujurat ayat ke-6 itu. Coba nanti dibaca dulu ayat ke-6 Mas, nanti biar dihubungkan dengan sana. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ang tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ya, jadi kata inja'akum fasikun gitu ya. Jika datang orang fasik kepada kamu, itu kan kita tidak bisa niteni orang fasik itu seperti apa. Orang fasik itu kan digambarkan ciri-cirinya adalah alladzina yang kuduna ajallah yumba dimisa kini wayak tau nama amarallahu bi ayi sholat wayus itu nafil am kan gitu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 27 itu. Ya, alladzina yang kuduna ajallah yaitu orang-orang yang dia itu melanggar perjanjian Allah minta dinisati setelah perjanjian itu wayak tau nama amarallahu bi ayi sholat dan memutuskan apa yang Allah mengendaki dia untuk menyambungnya, wayus itu nafil ab, dan dia berbuat kerusakan di muka bumi kan itu. Nah, kita tidak bisa menandai ini orang fasik itu seperti apa, dan sebagainya, tidak kita batu gitu, tidak seperti itu. Maka, bisa saja, ya, orang fasik itu bertitel ustadz, bisa saja bertitel kiai, bisa saja bertitel santri dan sebagainya, bisa saja bertitel dokter dan sebagainya. Ya, nah fasiknya dilihat dari mana? Fasiknya dilihat dari beritanya. Beritanya yang dibawa itu berita bohong atau tidak kan gitu. Kalau berita bohong, berita yang membawa kepada pertengkaran, berita yang tidak beres dan sebagainya, ya jadinya dia orang fasik kan begitu. Beritanya menunjukkan kepada sifat-sifat kefasikan, ya jadinya dia fasik. Nah kembali ke ayat 38 surat Al-Anfal itu gitu ya. Nah siapapun dia yang berbuat ya, meskipun dia tadinya sebagai orang ngaji, orang sepertinya orang baik dan sebagainya, orang sholat dan sebagainya, ya tetapi kalau dia berbuat kekafiran gitu ya, kemudian dia tobat ya, maka akan diterima tobatnya oleh Allah, akan diampuni oleh Allah. Ya. Dia sudah ngaji lama, kemudian dia berbuat dosa, tetapi dia bertobat, betul-betul bertobat, maka kemudian dia diampuni oleh Allah. Atau dia belum ngaji, belum dengan agama, dia berdosa atau berbuat salah dan sebagainya, bertobat, ya, dia bertobat, ya, kemudian ya dia akan diampuni oleh Allah. Dia bertobat, dia juga beriman. Kalau tidak ada iman, tidak ada tobat, seperti itu.
Nah kemudian kalau dia itu berbuat begitu lagi, berbuat hal yang sama dengan sengaja, diulang dan diulang, padat sunnatul awalin, maka sungguh akan berlaku sunnah bagi orang-orang yang dahulu. Sunnah bagi orang dahulu bagaimana toh? Ya seperti sunnah orang-orang yang mereka itu berkhianat kepada Allah, durhaka kepada Allah, kaum Ad, kaum Samud, seperti Fir'aun dan sebagainya, menyombongkan diri sebagai Qarun yang sombong dengan kepandaian mencari harta dan sebagainya, akan berlaku seperti itu, akan dihancurkan oleh Allah. Ya, kalau secara gampang ya, kamu akhirnya dibledeskan rokok, nanti mati dalam keadaan maksiat, mati dalam kekafiran, kemudian akhirnya ya dibledeskan rokok kan itu. Nah, sunnahnya seperti itu ya. Ya, jadi segala perjalanan itu tentu saja mengikuti sunatullah, mengikuti hukum sunatullah, tata kita dan sebagainya gitu. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita tempuh sunatullah menuju kepada kebinasaan, ya, menuju kepada sunatullah yang menuju kepada kebinasaan harus betul-betul kita hindari. Yang kita tempuh adalah sunatullah menuju kepada kesuksesan, keselamatan, keberkahan dan sebagainya seperti itu. Ya, begitu Mas kurang lebihnya. Iya, ya itu tadi penjelasannya tentang orang kafir yang kemudian tobat akan diampuni oleh Allah. Kemudian kalau dia berbuat seperti itu lagi, kemaksiatan lagi, kekafirannya lagi, maka berlaku sunnah Allah seperti yang terdahulu. Artinya berlaku hukuman-hukuman seperti juga akan dihukum seperti hukuman-hukuman kepada kaum-kaum yang lalu yang mereka itu bermaksiat kepada Allah, tentunya seperti itu. Ada lagi yang mau disampaikan, Mas? Iya, ada Ustadz ini. Iya, monggo silakan. Setiap habis kencing enggak dibasuh karena keadaan. Tapi jika mau sholat, pakaian diganti dan badan dibasuh agar tidak najis lagi. Apakah itu terkena siksa kubur nanti, Ustadz? Mohon penjelasannya. Sebentar. Kok tidak dibasuh tadi? Kenapa? Karena keadaan mungkin, Ustaz. Keadaan yang tidak memungkinkan waktunya atau tempatnya itu. Oh gitu. Ya memang ada hadis yang bercerita tentang orang-orang yang kencing kemudian tidak membersihkannya dengan baik, dia akan kena siksa kubur. Dan hadis itu tidak dihubungkan langsung dengan kaitannya dengan sholat, ya. Tetapi sebenarnya orang itu dituntut untuk berwudu suci itu ketika mau sholat, ya, sehingga hadis itu mestinya juga dikaitkan dengan sholat, secara tidak langsung dikaitkan dengan sholat, kan begitu. Nah, tentang orang yang berhadas besar saja, ya, tidak dosa, tidak terkena siksa kubur, tidak terkena apa-apa kalau tidak sholat gitu loh. Adapun kalau sholat, dia harus mandi dulu, artinya bersuci dari hadas besar dulu, baru kemudian sholat, kan begitu. Nah, saya memahami hadis tentang tentang siksa kubur dari kencing itu, ya kaitannya dengan sholat. Artinya, kalau dia itu sholat kemudian dibersihkan dengan baik dalam sholat dalam keadaan betul-betul suci, ya insya Allah selamat, tidak ada siksa kubur bagi dia. Nah, insya Allah pertanyaan tadi ya seperti apa yang saya sampaikan ini. Artinya tidak masalah dia kalau memang keadaan dia menuntut untuk tetap bertahan seperti itu. Kemudian dia ganti celana, bersuci, ya, membersihkan dari najis, mengganti celananya dengan yang tidak terkena najis. Kemudian dia berwudu, ya, seperti sebagaimana dituntunkan wudu untuk sholat, insya Allah tidak ada siksa kubur itu yang seperti itu. Ya, perbandingannya tadi, wong hadas besar saja, Rasulullah berhadas besar, kemudian tidak segera membersihkan, kemudian masuk waktu subuh, kemudian subuh ketika mau sholat mandi dulu, itu juga tidak masalah. Apalagi ini hanya hadas kecil. Yang penting jangan sampai ketika sholat itu masih juga dalam keadaan tidak bersih di dalam bentuknya itu. Di setiap kita mau apapun itu ada doanya. Seperti makan, tidur, pergi dari rumah, bercermin, dan lain-lain. Iya. Apakah doa-doa tersebut harus diamalkan atau tidak, Ustadz?
Apa cukup untuk membaca basmalah saja? Minta penjelasannya, Ustaz. Iya. Eh, Kalau pertanyaannya apa cukup membaca basmalah saja, eh, justru berbahaya. Kalau tidak dituntunkan untuk baca basmalah, kalau mau coba basmalah itu kan jadi salah malahan itu. Kalau itu sudah kaitannya dengan doa, kaitannya dengan ibadah, kita kan harus manut tuntunan, manut contohnya begitu. Kalau kita mengucapkan basmalah pada tempat yang kita tidak dituntunkan untuk mengucapkan basmalah, itu kan kita malah salah kan gitu. Misalkan apa namanya, uh, misalkan saja, ada orang yang pernah sering diceritakan oleh para ustadz itu, ketika mau apa namanya judi, banting kertu, banting kucing, gitu ya, mau coba Bismillah dan sebagainya, kan tidak benar seperti itu. Ya jadi kita baca basmalah itu juga sesuai dengan tuntunannya. Ada tuntunannya enggak baca basmalah itu? Kalau tidak ada ya tidak usah, tuntunannya seperti itu Mas itu. Nah, adapun itu harus dilaksanakan apa tidak doa-doa itu. Ya kita mesti tahu bahwa hukumnya itu adalah sunnah. Kalau sunnah itu ya tidak harus. Artinya ketika kita lupa untuk mengucapkannya dan sebagainya, ya tidak berdosa. Tetapi sebagai orang Islam, itu mestinya kita merasa beruntung, merasa senang, merasa bahagia. Kita itu bisa melaksanakan doa-doa, bisa melaksanakan tuntunan Rasulullah itu. Ya orang Islam itu bisa menikmati kebahagiaan 24 jam penuh dalam sehari, antara lain kebahagiaan moral itu. Artinya kebahagiaan moral itu adalah kebahagiaan yang dirasakan ketika kita bisa beramal sesuai dengan nilai-nilai moral yang kita yakini. Nah, kita orang Islam mesti kan meyakini nilai-nilai moral Islam. Kalau kita mengamalkan sesuatu yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, itu akan mendatangkan kebaikan, mendatangkan pahala, mendatangkan keselamatan dan sebagainya. Nah, yang seperti itu kan otomatis mestinya kita senang kan gitu. Bahagia merasakan seperti itu. Maka kenapa kalau kita menoleh bahagia dengan berdoa seperti itu kok kemudian kita tidak amalkan? Nah, kalau seperti itu kan sepertinya kita tidak paham terhadap agama ini kan gitu. Jadi pertanyaan jangan hanya sekedar untuk diamalkan atau tidak diamalkan, atau diamalkan enak tidak diamalkan, dosa atau tidak, atau harus atau tidak. Bukan seperti itu seharusnya. Tapi sebagai orang Islam itu apapun yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya itu pasti ada kebaikannya bagi kita semuanya. Kita akan mendapatkan kebaikannya gitu. Sehingga kita senang, kita bahagia, kita merasa tersanjung, ya, kalau kita merasa beruntung bisa mengamalkannya. Tersanjung dituntunkan amal seperti itu dan merasa beruntung untuk bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan amal itu ya dicatat sebagai amal soleh yang dibalas dengan berlipat ganda oleh Allah nanti di akhirat kan begitu. Jangan sehingga kita umat Islam itu jangan sampai mudah-mudah meninggalkan amalan-amalan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, meskipun dari segi hukumnya sunnah kan begitu. Ya, sunnah itu tumpukan sunnah-sunnah itu akan menghasilkan pahala yang banyak, menghasilkan kebahagiaan yang banyak. Orang-orang yang membiasakan diri untuk melaksanakan yang sunnah-sunnah itu sudah pasti yang wajib-wajib itu akan menjadi enteng, sudah menjadi enteng bagi dia kan gitu. Begitu Mas Yadi. Ya, terima kasih Ustaz. Untuk sementara belum ada pertanyaan yang masuk ini Ustaz. Baik, kalau gitu kita lanjutkan. Kita lihat apa namanya tentang ayat yang terakhir tadi mengatakan penggalan ayat terakhir mengatakan bahwa wa may yu'tillah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kita lihat, kita hubungkan ayat ini dengan surat An-Nisa ya, ayat 13. Coba dibaca Mas, jadi surat An-Nisa ayat 13. Quran surat An-Nisa ayat 13. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Iya, jadi 11 kali kemenangan yang besar di situ adalah masuknya seseorang ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kekal selama-lamanya, penuh kebahagiaan di sana.
Akan tetapi untuk bisa masuk ke dalam surga yang penuh kebahagiaan yang kekal selama-lamanya itu, ya syaratnya adalah di situ di depan tadi dikatakan, ya ini ta'budullah, ini adalah hukum Allah, wa mayyuti'illah wa rasulahu ayudkhilhu jannatin tajri min tahtil anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim, kan itu. Syaratnya adalah taat kepada Allah dan Rasulnya, kan gitu. Nah kembali tadi dikatakan wa mayyuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima, jadi dikatakan apa namanya, wa mayyuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtil anharu khalidina fiha. Ya, dia akan dimasukkan ke dalam surga yudkhilhu jannatin tajri min tahtil anhar, yang akan mengalir masukkan ke dalam jannah, dalam kebun, dalam taman yang indah yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, khalidina fiha, yang kekal selama-lamanya. Jadi tidak ada kenikmatan kebahagiaan alam yang begitu indah kecuali di taman-taman surga yang mengalir apa namanya sungai dan berikik di taman-taman di kebun-kebun itu dan sebagainya. Itu gambaran yang indah. Ya, itu satu gambaran yang keindahan. Apalagi ketika petang pertama kali kepada orang-orang Arab yang di sana susah sekali untuk mencari air, kan gitu. Kering kerontang di mana-mana. Kalau ada air malah hujan, kalau ada hujan malah banjir dan sebagainya, mengerikan sekali. Nah, orang yang masuk ke dalam surga tadi dikatakan sebagai dzalikal fawzul adzim, dan itu adalah kemenangan yang besar, ya, kemenangan yang besar. Sekali lagi, kemenangan yang besar di dalam ayat ini ditunjukkan tidak dengan istilah takwa, tidak dengan istilah iman dan amal soleh, ya, tetapi kemenangan yang besar masuk ke dalam surga di sini dengan bahasa lain, dikatakan sebagai orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan kata taat sendiri itu juga apa namanya, merupakan terjemah daripada takwa yang tadi sudah kita bicarakan, atau akholisah, itu merupakan terjemahan dari makna dari kata takwa itu sendiri, kan itu. Nah kemudian berikutnya sekalian kita melihat mafhum mukhalafah daripada ayat ini, gitu ya. Nah, kalau tadi bicara orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu seperti apa keadaannya ke depannya. Nah kemudian sekarang kita lihat ayat ke-14, itu bagaimana orang yang dia itu durhaka atau bermaksiat kepada Allah. Kita lihat, Mas, silakan dibaca. Quran surat An-Nisa ayat 14. Wa ma ya'silaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adabum muhin. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Ya, jadi di dalam ayat ini juga tidak ada istilah munafik, tidak ada istilah kafir, ya. Di sini ada istilah adalah wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Barang siapa ya'sillah, aso ya'si, isyan itu artinya durhaka, isyan ya masdar dari aso ya'si, ya, aso ya'si itu artinya mendurhakai, isyan itu artinya durhaka, gitu ya. Masdar mimnya adalah maksiat, gitu ya. Aso ya'si, isyan, maksiat, gitu ya. Itu sama artinya durhaka, ya. Nah, barang siapa yang durhaka? Durhaka itu apa? Durhaka itu artinya tidak taat, gitu ya. Barang siapa yang durhaka, barang siapa yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maknanya seperti itu. Nah, yudkhilhu naron, maka dia akan cempungkan ke dalam api yang membulat-bulat, gitu ya. Ya, atau bihim surotikuha, ya, gejolaknya mengepung, gitu. Apinya bulat-bulat, seperti pasar kobong. Kalau kita pernah melihat pasar kobong, ya, seperti pasar kobong itu. Kalau kita pernah melihat ikan terbakar, ya, kurang lebih ya, itu kecil, masih sangat kecil. Tapi tidak bisa dijadikan gambaran. Tidak seperti api yang diteplok atau yang disentir kecil terkendali, tetapi betul apinya itu sudah menggelegak, ya, gejolaknya mengepung mana-mana. Atasnya api, bawahnya api, kanan, kiri, belakang, depan, semuanya api semuanya. Nah, orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, ketidaktaatan dia kepada Allah dan Rasulnya itu ditunjukkan dengan wayat aja hududahu dan melanggar aturan-aturannya, ya, itu merupakan penegasan, ya, penegasan daripada apa ya silha wa rasulahu tadi,
Yudhilhu naron, dia akan dimasukkan ke dalam api yang berat seperti itu, ya, mengerikan. Nah, orang itu kalau sudah berhadapan dengan api yang seperti itu, dia takut, dia akan lari gitu. Ya, rumahnya pun akan tinggal lari, tidak akan ditunggoni kalau memang dia terbakar oleh api yang seperti itu. Ya. Meskipun tiap hari dia senang tinggal di rumah, tidur di rumah, tapi kalau rumah itu terbakar api bulat-bulat begitu, dia akan menyelamatkan dirinya. Nah, manusia itu sebenarnya sudah dengan cara sistematis yang bagus ditakut-takuti oleh Allah dengan api itu. Tetapi sayang banyak manusia yang tidak takut juga kepada ancaman Allah karena tidak iman kepada hari akhir tadi. Nah, orang yang begitu itu yang tidak taat kepada Allah dan Rasul yang melanggar aturannya dimasukkan ke dalam api neraka itu ya. Nah, apinya itu khalidang fiha, ya kekal selama-lamanya. Yudkhilhu naran khalidang fiha, ya betul-betul kekal di dalam neraka itu yang penuh siksaan, ya kekal selama-lamanya. Bila kulitnya gosong diganti kulit baru, bila kulitnya gosong diganti kulit baru, bila kulitnya gosong karena dibakar api diganti kulit baru. La yamutu biha wa la yahya. Di dalam siksaan yang amat dahsyat itu mereka dalam neraka itu tidak mati dan juga tidak hidup. Ya, di beberapa di surat Al-Hajj itu sudah diceritakan ya tentang kalau orang dicurahkan air yang mendidih dari atas kepalanya sehingga seluruh badannya, tubuhnya mengelupas hilang, perutnya pun juga luruh habis semuanya, tinggal tengkorak saja. Ketika dia di tengkorak dia diberi cambuk dari besi itu bukan berarti cambuknya dari besi terus pegang dia, tetapi betul-betul dicambuk dengan cambuk dari besi. Kita bisa bayangkan cambuk kalau dari besi itu rasanya kayak ngopolan sepertinya. Ya, situasi itu cambuk dari besi betul-betul tersiksa ketekel mau keluar dari api neraka, parahnya malaikat tendang oleh malaikat. Ya, masukkan rasailah azab yang membakar dan sebagainya. Nah, itu nasib orang-orang yang dia itu tidak taat kepada Allah dan Rasulnya seperti itu. Walahu azabun muhin, dan baginya ada azab yang menghinakan. Tidak ada orang-orang yang masuk neraka itu bisa sombong seperti yang sekarang ini. Sekarang ini orang yang mencuri, orang yang merampok, orang yang mereka itu korupsi miliaran rupiah di depan TV masih bisa gojek, masih bisa senang-senang, masih bisa atos dia berada berbicara di depan hakim, masih bisa bentak-bentak dan sebagainya. Tetapi nanti di hadapan Allah ketika dia sudah diadili dimasukkan ke dalam neraka tidak bisa apa-apa. Neraka ditunggu oleh masa malaikat yang keras-keras, galak-galak dan sebagainya, ya. Oh, tidak ada manusia yang mampu tahan menghadapi siksaan seperti itu. Tidak ada manusia yang mampu melawan siksaan para malaikat itu. Oleh karena itu sebelum hal itu terjadi, ya, kita itu betul-betul diberi pilihan karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah, kita itu diberi pilihan mau selamat atau mau sesat. Kalau mau selamat jalannya ini taat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kamu bisa kembali dari keharibaan Allah dengan bahagia kekal selama-lamanya. Tetapi kalau kamu mau sesat, ya silakan hidup maunya, tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, silakan melanggar aturan Allah, silakan durhaka, silakan kotori hatimu dengan segala macam kenafikan, kefasikan, dan sifat-sifat busuk yang lain, silakan. Tetapi ketahuilah, ya, kau hanya bisa merasakan hidup dunia ini sebentar saja. Setelah kamu mati, segala kebanggaan yang kamu miliki, segala titel yang kamu sandang, ya, segala harta kekayaan yang kau kumpulkan tidak ada maknanya, kata Allah. Oleh karena itu, kalau kamu punya titel, punya pangkat di dunia ini, manfaatkan untuk bisa dinilai. Kalau kamu punya harta banyak di dunia ini, manfaatkan juga untuk dinilai. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai terhadap harta dan juga pangkat jabatan dan juga potensi yang kita miliki. Bahwa sebenarnya semua itu adalah untuk dimanfaatkan fisabilillah dan untuk kebanggaan sifatnya pribadi duniawi dan sebagainya. Kita menjadi orang zalim seperti itu. Dulu pernah kita singgung, kita bahas, ya, ketika kita membicarakan surat Al-Maidah ayat 8 tentang berlaku adil terhadap diri sendiri dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan pembicaraan kita dari waktu ke waktu kita masuk kepada ketaatan ini betul-betul menjadi dorongan bagi kita semuanya.
Pilihan itu ada di depan mata kita, yang mau surga sudah bisa dilihat, yang mau neraka sudah bisa dilihat arahnya kan gitu ya. Nah, kita sendiri juga sudah bisa mengukur diri kita masing-masing, apakah saya ini sedang melangkah ke surga, apakah saya ini segera blender masuk ke neraka. Itu semuanya juga sudah kelihatan gitu ya. Oleh karena itu jangan sampai kita menyesal nanti ketika tiba-tiba malaikat Israel datang mencabut nyawa kita, nah kemudian akhirnya kita merasakan siksa kubur dan sebagainya, nah, kemudian terjadi penyesalan yang amat sangat dahsyat di situ. Nah, agar sampai kita tidak menyesal, teman-teman yang berbahagia, mari kita tetapkan pilihan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang mukhlis, untuk menjadi tentara-tentara Allah yang siap untuk menegakkan program kerja Allah di dunia ini, menciptakan secara alamiah, secara umum, menciptakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang menciptakan negeri yang bermahrifah rohinawi, toto tinti ketentrem kertorajo di bawah maghfirah Allah kan gitu ya. Nah, kemudian secara umati program Allah itu adalah menciptakan khair ummah, menciptakan komunitas yang unggul, komunitas yang baik, unggul menurut Quran, baik menurut Quran, komunitas yang produktif dengan iman dan amal soleh gitu ya, sehingga dunia ini betul-betul menjadi aman, damai, sentosa karena dihuni oleh orang-orang yang beriman, dihuni oleh orang-orang yang komunitas yang berakal karimah ya, tidak polos 100% perintah untuk menghadap umat itu kita menggunakan ma'ruf dan seterusnya ya, kira-kira programnya secara umat seperti itu. Dan secara individual program kerja Allah itu adalah untuk menciptakan individu-individu yang berakhlak karimah. Innama buistu litutami makarimah akhlak, kata Rasulullah seperti itu. Sesungguhnya aku diutus tidak lain untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Oleh karena itu teman-teman yang berbahagia, secara individu mari kita bangun ya keimanan kita masing-masing, akidah kita masing-masing. Nah, di atas akidah yang kokoh ini kita bangun akhlak kita yang karimah, akhlak yang mulia. Kita berakhlak mulia karena Allah saja. Kita beramal dan tidak beramal karena Allah. Kita beribadah tidak beribadah karena Allah. Kita mencari uang dan tidak mencari uang juga Allah. Kita memberi dan kita tidak memberi karena Allah saja. Kita ngaji dan kita tidak ngaji juga karena Allah saja. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, sehingga kehidupan akhirat kita nanti menjadi kehidupan yang nyaman, damai, bahagia selama-lamanya. Mas, tapi mudah-mudahan yang kita bicarakan itu manfaat. Terima kasih Ustaz. Masih ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Silakan. Ada seorang anak yang berbuat kesalahan yang fatal kepada orang tua. Dan si anak mengakui kesalahannya dan minta maaf kepada orang tuanya. Tetapi orang tuanya tidak mau memaafkan, bahkan malah mengusirnya. Pertanyaannya, apakah si anak durhaka kepada orang tuanya? Dan apakah si anak dapat ampunan dari Allah nantinya, Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya, kalau dari informasi yang panjenengan berikan tadi, ya anak tadi sudah tidak salah, tidak durhaka. Orang tua itu justru yang dia tidak islami sikapnya, meskipun mungkin jenengan Islam, tapi sikap yang tidak memaafkan anak, sedang anak sedang meminta maaf betul, menyesal kesalahannya, bertobat, kemudian disikapi seperti itu, mengusir dan sebagainya, itu salah. Saya tidak tahu latar belakang kok dia terjadi pengusiran itu seperti apa, saya juga tidak tahu. Nah, kalau itu karena perbedaan keyakinan, ya yang diusir juga harus tentrem saja, tidak ada masalah. Misalnya saja anaknya ngaji Quran Sunnah, kemudian tidak mau mengamalkan bid'ah, dan orang tuanya juga bid'ah. Kemudian anaknya sudah minta maaf tetapi diusir. Harusnya sebagai seorang anak diusir orang tua yang seperti itu bahagia. Karena dia diusir atas dasar iman, karena keyakinannya kan itu. Yang orang tua masih banyak berbuat bid'ah gitu ya. Jadi untuk anak yang diusir, sedang dia sudah betul-betul bertobat atas kesalahannya dan mohon ampun kepada Allah, kemudian memperbaiki diri dan sebagainya, tidak perlu risau gitu ya. Kalau ridho Allah
berserta dengan ridho orang tua, kemarahan Allah bersama dengan kemarahan orang tua. Nah, dalam konteks ini itu bapak atau orang tua tadi yang mengusir anak itu ridhonya bapak tidak sesuai dengan ridhonya Allah. Allah itu ridho kepada hambanya yang bertobat, mohon ampun, minta maaf. Tapi bapak tadi tidak ridho. Ya, artinya ridhonya bapak tidak sesuai dengan ridho Allah. Tidak perlu dirisaukan yang seperti itu. Yang penting ya kita harapkan adalah ridho Allah ya. Kalau kita memang sama-sama Allah ridho, orang tua ridho. Tetapi kalau keridhaan orang tua bertentangan dengan keridhaan Allah, ya tidak perlu ditaati orang tua seperti itu. Orang tua yang melarang anaknya ngaji dan manusia itu perlu ngaji, paham Quran, orang tua seperti itu tidak perlu ditaati kan itu. Orang tua ngajak berbuat syirik, kita tidak mau berbuat syirik. Orang tua ngajak berbuat bid'ah, kita tidak mau berbuat bid'ah. Itu keridhaan orang tua beda dengan keridhaan Allah. Yang kita ikuti adalah keridhaan Allah dalam konteks itu. Ya, nah dalam konteks seperti itu, kalau kita tidak taat kepada orang tua saya malah diusir seperti itu ya, kita bisa buat kita punya alasan untuk tidak taat kepada orang tua kalau memang orang tua kita mengajak kepada kesyirikan dan seperti itu. Jadi buka nanti di dalam surat saya Luqman apa sorry 14 atau 15 ini ya. Itu masih sih. Ya, terima kasih Ustaz. Mungkin bisa diakhiri Ustaz kajian pada malam hari ini. Sebelumnya ada titipan salam dari Pak Mardi. Beliau tidak bisa mengikuti kajian karena tadi ada acara rapat Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan salam saya kembali kepada teman-teman yang lain. Yes, itu nih, matur nuwun Mas Sugati, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.